Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari unit 29. Perkenalkan, nama saya Pradita Evan Aldianto dari jurusan Teknik Industri 2017. Perkenalkan, saya Elsantika Amelia Sindia Nurmaya dari jurusan Teknik Lingkungan 2017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Maghribi dari Prodi Akuntansi 2017. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur. Saya dari jurusan Hukum Islam 2017. Perkenalkan, nama saya Anisha Nur Maharani dari jurusan Ilmu Hukum 2017. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Wibawanti dari jurusan Ilmu Kimia 2017. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila Chandra Mukhtar dari jurusan Psikologi 2017. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Apralia Diktasari, jurusan Akuntansi 2017. Halo adik-adik, perkenalkan kami dari KKN UII Unit 29. Dalam video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan materi bagian-bagian yang ada pada tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian tumbuhan, dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu penggolongan tumbuhan. Lalu yang ketiga, bagian tubuh tumbuhan berbunga, dan yang keempat, kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita mulai materi yang pertama, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya, apa sih tumbuhan itu? Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Sudah paham kan apa itu tumbuhan? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu penggolongan tumbuhan beserta contohnya. Let's check it out! Tahukah adik-adik, kalau tumbuhan itu dibagi menjadi dua jenis? Yang pertama berdasarkan bunganya, dan yang kedua berdasarkan keping bijinya. Mari kita simak penjelasan berikut. Adik-adik, berdasarkan bunganya, tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tumbuhan berbunga, dan yang kedua ada tumbuhan tidak berbunga. Kemudian, adik-adik juga perlu tahu nih kalau tumbuhan juga dikelompokkan berdasarkan keping bijinya. Yang pertama yaitu tumbuhan monokotil atau berkeping satu, dan yang kedua tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Sekarang kita simak sama-sama yuk, apa sih contoh-contoh tumbuhan berbunga? Itu ada bunga mawar. Bunga mawar ini memiliki banyak sekali varian warna. Namun yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu bunga mawar berwarna merah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yuk, tentang contoh-contoh tumbuhan tidak berbunga. Yang pertama ada tumbuhan lumut yang biasa kita jumpai di tempat-tempat lembab dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Adik-adik, kita lanjut ke materi berikutnya yuk. Sekarang kita bahas tentang tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Yang mana contoh-contohnya ada jagung, yang biasa kita makan setiap hari dan sering kita temui di sekitar rumah. Hai adik-adik, pasti masih semangat kan? Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Contoh yang pertama yaitu ada tomat. Tomat ini bisa menyehatkan mata loh. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan beserta dengan fungsinya. Namun sebelumnya, kita kenali dulu yuk, apa sih yang biasanya dimiliki oleh tumbuhan? Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah daun. Daun ini biasanya memiliki warna hijau. Daun memiliki fungsi sebagai tempat berfotosintesis atau tempat di mana makanan untuk tumbuhan dibuat dan juga daun berfungsi sebagai tempat bernafas tumbuhan. Selanjutnya, ada biji. Biji biasanya kita temui saat kita memakan buah dan biasanya terdapat di tengah-tengah buah. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan loh.
Biji juga disebut bakal buah atau calon buah. Berikutnya ada buah. Buah yang biasa kita makan ternyata memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk tumbuhan. Selanjutnya, ada bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bagian selanjutnya, terdapat batang. Batang yang biasanya menjadi penghubung antara daun dengan akar. Batang memiliki fungsi sebagai tempat mengalirkan air dari akar ke daun. Batang juga memiliki fungsi untuk menopang tumbuhan. Dan pada bagian terakhir terdapat akar. Akar biasanya terletak di bawah tanah walaupun ada beberapa tumbuhan yang memiliki akar yang menggantung di batang tumbuhannya. Akar memiliki fungsi sebagai tempat penyerapan air dan juga mineral. Akar juga memiliki fungsi untuk menahan tumbuhan agar kuat, sehingga tumbuhan dapat berdiri di atas tanah. Pada materi ini, kami akan menjelaskan tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat pertama adalah tumbuhan hijau dapat menghasilkan oksigen atau udara bersih sehingga manusia dapat bernafas dan bertahan hidup. Contohnya seperti ini. Manfaat tumbuhan yang kedua adalah tumbuhan juga bermanfaat sebagai makanan hewan sehingga hewan dapat makan dan bertahan hidup. Contohnya seperti sapi yang memakan rumput ini. Lalu manfaat yang keempat adalah tumbuhan menghasilkan makanan-makanan pokok yang bisa kita makan sehari-hari loh. Contohnya seperti padi, jagung, ubi, dan sagu. Dan contohnya seperti ini, beras yang dihasilkan oleh padi yang biasanya kita makan sehari-hari beserta lauk dan pauk. Materi ini kami akan menjelaskan tentang bagian khusus pada tumbuhan dan fungsinya. Tahukah kalian bahwa beberapa tumbuhan memiliki bagian-bagian khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa tumbuhan? Berikut contoh-contohnya. Contoh yang pertama ada tumbuhan mawar. Tumbuhan mawar memiliki duri pada batangnya. Duri ini berfungsi untuk melindungi dirinya. Lalu selanjutnya ada tumbuhan kaktus. Tumbuhan ini memiliki batang yang berkulit tebal dan dilapisi lilin yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan air atau cadangan air. Kaktus juga memiliki daun yang berbentuk duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air karena kaktus hidup di tempat yang kering dan tandus. Sehingga kaktus harus mengurangi penguapan air agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya ada tumbuhan teratai. Tumbuhan ini memiliki daun yang lebar dan tipis yang berfungsi sebagai tempat penguapan air dan penyerapan cahaya matahari. Teratai juga memiliki batang dan akar yang memiliki rongga udara sehingga dapat membawa oksigen ke batang dan ke akarnya. Karena teratai hidup di air. Dari semua pembahasan yang telah kita pelajari, sekarang kita tanya jawab yuk. Nah, tanya jawab ini terdapat 5 soal. Dan adik-adik diminta untuk menjawab setiap soalnya dalam waktu yang telah ditentukan. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Untuk nomor pertama, gambar mana yang menunjukkan tumbuhan berbunga? Apakah gambar A? Atau gambar B? Atau gambar C? Yuk kita jawab. Ya, jawabannya adalah C. Bunga anggrek. Tempat tumbuhan membuat makanannya sendiri berada di A. Biji, B. Akar, C. Daun. Ya, jawabannya adalah C. Daun. Tumbuhan umumnya memiliki A. Akar, bunga, buah, biji, batang, daun. B. Akar, tanduk, perut, daun. C. Bunga, daun, mata, batang. Kira-kira jawabannya yang mana ya?
Jawabannya adalah A. Akar, bunga, buah, biji, batang, dan juga daun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ima, sebagai ibu rumah tangga, punya anak kelas 2 SD di SD Negeri Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, orang tua dari wali murid kelas 2 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sis Iwan Ernawati, wali murid dari Rahma Aprisa Agrain. Tanggapan saya tentang sekolah online, seharusnya sekolah online ini pihak sekolah atau guru itu nggak seharusnya cuma membebani murid dengan soal-soal pembelajaran. Seharusnya ada guru yang mendatangi siswanya satu persatu untuk perkenalan, untuk pembelajaran, tidak hanya dengan membebani dengan soal-soal yang harus selesai. Keuntungan untuk sekolah online positifnya adalah bagi kami hemat bensin, hemat sangu, serta hemat waktu. Untuk minusnya, kendala jaringan. Sosialisasi anak jadi berkurang, sulit mengikuti bimbingan ortu saat sedang belajar. Insya Allah saya bimbing sebisa mungkin supaya anak lebih giat belajar gitu. Rencana orang tua untuk meningkatkan motivasi dengan memberi semangat secara verbal serta memberikan reward setelah menyelesaikan tugas. Untuk meningkatkan motivasi belajar anak, untuk menghilangkan kejenuhan dia belajar di rumah, biasanya diajak pembelajaran di luar seperti outbound, sembari diajarkan tentang misalnya seperti yang ada di pelajaran di sekolah. Sangat membantu. Cukup membantu, baik, bagus lah. Tanggapan kita tentang video KKN sangat bisa membimbing untuk acuan sekolah online, lebih interaktif serta penjelasannya singkat tetapi jelas. Sekian video dari KKN Unit 29. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.